Jadi sembunyi di atas sakit, sembunyi di atas agama. Setelah gila semua kan jadi waras, Pak Arif. Banyak yang dipanggil KPK habis itu keluar dengan santai. Lu maluin aja. Jabat atau nggak berani gitu ya kan. Iya. KN aja mau pindah cuma 460 triliun. Ini lebih daripada dana IKN. Dana IKN loh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kita dalam channel Semua Akan Lucu pada waktunya. Oke, hari ini luar biasa, cuacanya agak mendung-mendung tapi hangat ini. Nanti mendung-mendung tapi hangat. Ya, hangat jiwanya. Hangat jiwanya. Jadi ada isu terbaru ini yang lagi panas-panas, kita akan bahas dari persepsi kita dengan kelucuan kita. Kita akan bahas itu tentang korupsi. Nah, ini sebenarnya bukan isu lagi, udah dari zaman dulu udah banyak nih korupsi dan selalu menjadi jargon setiap calon pemimpin itu akan memberantas korupsi. Ya, gitu sampai akhirnya ada KPK dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas ini. Ada isu yang paling hangat nih. Ini yang paling hangat nih, yang paling trending. Trending sekarang. Ya, dari Gubernur Indonesia. Papua. Oh, dari Indonesia Timur ya? Iya. Gubernur Papua ditetapkan tersangka oleh KPK, tapi dipanggil nggak mau. Nggak mau datang ya? Nggak mau datang dia. Kan sakit katanya. Nah, kalau sakit kan semua pejabat. Ini bukan. Jadi semua pejabat atau koruptor. Jadi beda sih pejabat sama koruptor. Kalau dia itu belum ketahuan korupsi, itu masih pejabat. Masih pejabat. Karena koruptor itu kalau sudah ketahuan korupsi. Kalau sudah jadi tersangka. Iya, ini sudah jadi tersangka artinya sudah koruptor. Sudah koruptor berarti. Jadi koruptor itu selalu ketika dipanggil KPK pasti senjata utamanya sakit. Sakit ya. Pilek. Pilek kok ya enak banget gitu loh ya. Mendadak. Jadi orang yang dipanggil KPK itu biasanya pertama dia mendadak menjadi sakit. Yang kedua mendadak menjadi alim. Kadang ini yang kurang ajar gitu ya. Jadi sembunyi di atas sakit, sembunyi di atas agama. Tiba-tiba yang tidak biasanya itu tidak berjilbab daripada berjilbab. Ini yang kurang ajar. Jadi kalau itu berlanjut ya, ada yang tiba-tiba biasanya itu tidak religi, tiba-tiba religi. Ya, itu. Biasanya lagu-lagunya underground jadi lagu-lagu rohani. Gitu. Sampai lucu itu memang itu. Jadi kalau ada amati itu fenomenanya seperti itu. Iya betul sih. Jadi rata-rata di Indonesia itu lucu begitu. Mendadak bisa sakit, jadi sakit bisa mendadak loh, hati-hati loh. Mendadak juga bisa alim. Betul. Jadi agamis ya. Tapi memang gini, ada satu cerita begini untuk mengawali kita ini, Pak Arif, Bang Arif. Ada satu kampung kan, ini cerita lama ini. Satu kampung ini makmur, rakyatnya makmur karena satu kepala desa ini bijak. Nah, di situ ada satu sumur. Siapapun yang minum air sumur itu pasti gila. Ya. Nah, ada petani nih, petani minum air di situ karena haus, nggak ada air, minumlah air di sumur itu. Beneran gila. Karena gilanya cuma satu. Dia diolokin satu kampung. Oh, gila ini gila. Nah, suatu ketika anaknya kepala desa di situ itu minum air itu. Wah, jadi gila juga. Karena anaknya kepala desa yang minum karena panutan. Semua warganya ikut minum. Minum semua di situ. Akhirnya gila semua. Setelah gila semua kan jadi waras, Pak Arif. Bener gak sih? Nah, ini ini bahayanya ini dari cerita ini kalau kita adopsi ke negara kita ini, kalau semuanya sudah terbiasa korupsi, jadi tidak ada koruptor, udah biasa. Kalau kita nggak korupsi itu bukan di sini namanya, gitu. Jadinya kan bahaya kan. Jadi karena subur ya. Karena subur. Nah, itu tadi.
Ya, ini gitu. biasanya ya seperti itu. Ini kan lagi tren-tren hangatnya nih. Jadi nih gubernurnya dipanggil, nggak bisa dihubungin, gitu. Dan dilindungi katanya. Dilindungi Sama warganya. sama warganya. Nah ini perlu juga ini kan, kalau saya lihat netizen di Papua itu juga, ini warga ini jangan-jangan apa? Dia itu nggak paham gitu loh, ya kan? Karena saya lihatin di netizen orang-orang asli Papua itu yang asal itu banyak mendukung. Orang ini kan kondisinya ini kan memang korupsi. Gentle aja lah, kalau misalkan memang dia tidak terbukti ya pasti dilepas. Alasannya Banyak yang dipanggil KPK habis itu keluar dengan santainya. Ya ada juga kalau dipanggil gitu. KPK terus kemudian jadi Tapi minimal kan gentle dulu daftar. Iya, jangan nggak gentle begitu. Masa kita nggak gentle begitu? Iya. Kak, malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Jabat atau nggak berani gitu ya kan? Iya. Kan ini ada, saya dengar gini, hanya pendukungnya ini yang demo ini yang melindungi ini katanya Uang cuman 1 miliar aja. Padahal 1 miliar. Tapi gini Pak Arif, Bang Arif, walaupun 1 miliar, mau 100 juta, mau 10 juta, Sama aja. namanya korupsi ya tetap korupsi. mencuri itu Iya. namanya. Tapi bukan karena besar kecilnya. itu sebenarnya bukan hanya 1 miliar. Yang diomongkan 1 miliar itu hanya satu bukti kasus. yang ditujukan oleh KPK. sudah jelas ini Nah, ya. sedangkan dana yang diblokir itu yang ada diblokir itu ada 71 miliar yang sudah diketahui. Selama 2 bulan terakhir ini ya Iya. pemblokirannya. 1 bulan. 1 bulan. Satu bulan. Dan ini kondisinya semenjak kondisinya NMB jadi gubernur itu, ini dana otsus nih. Otsus loh, ini bukan apa loh. Otsus itu sebenarnya banyak. Jadi selama gubernur NMB ini jadi gubernur itu dananya itu 500 triliun. Itu kalau dibuat beli bakso tenggelam ini Balikpapan ini. Atau kerupuk. Aduh. Ini lucu ini. Ini lucu ini. Itu kalau dibuat beli bakso kita bisa tenggelam itu 500 triliun. 500 triliun ya. Bandara aja ini dari yang sekelas dia ini di Sepinggan ini aja 4 triliun aja katanya. Iya, 4 triliun itu ya, 500 triliun. 500 triliun berapa bandara ya? Iya. Itu Papua harusnya makmur. Kasihan ini saudara-saudara Papua ini harus paham. Nih, komentar dia. Jangan kondisinya Gimana nanti baiknya? Anda punya sesuatu hal terima info yang sifatnya hanya sepihak. Terus Anda Bela melakukan mati-matian. pembelaan mati-matian. Jangan mau kondisi tertib, dipelajari betul. Jadi jangan mau dihasut oleh ini. Kalaupun toh kondisinya dukung aja. Betul. Pak, Bapak gentle datang. Kalau Ayo. enggak nanti saya bantu kalau misalkan memang enggak terbukti. itu dukungan baru itu lebih bagus. Jangan kondisinya membuktikan aja belum sudah dibela-belain begitu. Tahu-tahu beneran salah. Kan kita juga tersangka nanti, belum tentu ini iya, kan butuh pembuktian. padahal itu adalah untuk sebenarnya yang dilakukan itu KPK itu kalau nggak terbukti Anda. Ya kan, kalau misalkan terbukti itu sebenarnya uang untuk Otsus Papua. Harusnya rakyat harus Papua dibela. sudah maju. Sampai sekarang 500 triliun loh itu buat bangun apa aja di Papua sudah luar itu. biasa harusnya. IKN aja mau pindah cuma 460 triliun. Ini lebih daripada Dana IKN loh. luar biasa itu. Itu kalau beli cendol itu apa? Nah, Beyo. tenggelam nih Balikpapan ini. Ya itu lucunya begitu gitu. Jadi tolong kita bukan meremehkan atau kondisi itu ya kan. Banyak tokoh-tokoh Papua juga yang kondisinya mengatakan ini NMB ini nggak pantas jadi, kata Waterpau kemarin itu, mantan Kapolda itu, mantan Kapolda orang daerah, mantan Kapolda ini nggak pantas nih jadi pejabat ini. Ya bagaimana, nggak gentle dia. Kalau berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab. Betul. Ada lagi istilahnya apa? Orang pejabat kok kemarin itu apa? Ya ini nggak patut dicontoh lah. Jadi pengacaranya itu ngomongin bahwa gubernur NMB itu ke mana? Ke tempat judi untuk refreshing.
Lah ini pejabat kok refreshingnya judi gitu. Kan kurang ajar ini namanya. Iya. Bukan persoalan apa. Betul. Ini public figure. Refreshing itu ya nginap di tempat rakyatnya dengerin itu kan tidak jadi bisa refreshing. Masa refreshing ke tempat kasino? Aduh. Bayar pajaknya ke negara lain. Iya. Refreshing dan itu kondisi ditengarai ini ditengarai belum ini belum ditengarai juga. karena apa? Istilahnya itu kan kita ini kan setiap rupiah yang masuk di pejabat itu kan dipantau oleh PPATK. Ditengarai disitulah akan terjadi pencucian uang dengan dalih bahwa menang judi. sehingga uang itu jadi legal bukan ilegal. Karena kalau menang judi kan uangnya jadi legal gitu kan. Ya gimana ya, memang setiap orang itu kalau lihat uang, memang saya aja kalau lihat uang juga senang bang. Kalau Ya kita makanya kerja juga kondisinya cari itu uang. sebenarnya yang Cuman harus kan cara-caranya itu loh. Iya, yang harus dicerahkan itu warga yang apa ya, yang membela motif harusnya. Udah bela kawal aja. Kalau perlu sediakan daripada melakukan begitu, sediakan aja pengacara yang paling hebat. Untuk membela kalau memang itu benar. Kalau itu benar, ya bebas kan. Tapi ya itu tadi, ya toh. Jangan kondisinya itu gubernurnya itu jangan kondisinya berini atas dasar ini, apalagi sekarang ini sama partainya dibawa-bawa ke ranah politik loh. Gitu. Aduh, ini kacau ini. Ada isu politisasi. Iya, politisasi pejabat, politisasi ini. Ya, padahal kan jargonnya dia kan harusnya dia itu apa ya? Kan katakan tidak sama korupsi. Kadernya banyak yang korupsi. Ini juga katakan tidak sama korupsi. Kadernya juga gini. Masalah itu di ini. Sekarang itu yang ada masuk itu di PPATK itu 460 triliun. Itu nggak tahu duitnya partainya atau duitnya dia sendiri, nggak tahu juga gitu kan. Itu ya banyak ya. Padahal yang ada di situ kan 500 triliun selama dia menjabat. Tapi kalau ada masuk yang di kasino katanya 460 triliun ya itu nggak tahu duitnya siapa itu. Kan kita nggak tahu usahanya apa aja. Kita kan tahunya dia pejabat kita ya. Kita menyoroti pejabatnya. Iya gitu. Tapi janganlah. Ya untuk partai-partainya juga ini tolong bersikap dewasa. Jangan dibilang sedikit-sedikit partainya mempolitisasi. Seolah-olah partainya yang disudutkan. Ya, jangan mempolitisasi. Kalau misalkan hukum ya hukum ranahnya. Ya toh? Beri aja pembelaan hukum. Iya. Kan gitu. Harusnya gitu. Jangan kondisi itu. Terus kemudian konferensi pers, gue ini dipolitisasi, ini kriminalisasi. Ya, ini kan, aduh, bagaimana ini? Membela itu yang dibela kan harusnya hak-haknya dia sebagai warga negara. Iya, hak-haknya dia. Kalau memang bukan haknya ya ngapain dibela? Iya. Kan nggak bisa. Kita membela orang itu juga nggak harus buta tuli, harus tahu ini yang kita bela ini siapa sih, gitu. Apa sih masalahnya? Kan gitu harusnya. Nggak harus. Oh ini mau salah mau bener ya harus dibela karena dia adalah kader kita atau gimana lah itu. Jangan, nggak betul namanya. Ya kita pesen aja lah ya. Iya. Sebagai kita kan orang kecil ya kan. Iya orang kecil banget ini. Pak Lukas itu kan orang besar gitu kan. Besar, iya. Istilahnya janganlah korbankan orang yang nggak tahu, orang yang jadikan tameng hidup untuk kondisi untuk kepentingan pribadi. Ini disampaikan juga loh oleh mantan Pak Waterpau, mantan Kapolda itu Kapolda Papua, anak asli Papua. Banyak tokoh-tokohnya yang konferensi marah kepada ini. Karena itu harusnya, kenapa? Ini jadikan satu isu sentral yang setiap saat nanti itu akan jadi propaganda untuk kemerdekaan Papua. Kenapa? Karena pembangunannya itu di stopnya di situ. Seolah-olah negara tidak peduli dengan daerah timur Indonesia. Padahal kepeduliannya luar biasa. Iya. Dana khusus dari tahun 2001 tuh 1.000,7 triliun. Wah. 1.000,7 triliun dari 2001 otsus ada. Dan 500 triliun itu pada saat masa jabatan yang ini.
Itu kalau ditaruh di kantong kresek berapa kantong? Waduh, Nggak kehitung ya. nggak kehitung ini. Weh. Pengen beli cendol banyak-banyak rasanya. Tuh, makanya Tuh, komentar tuh di mana? teman-teman yang dari Papua ini coba Anda jauh lebih realistis, dorong gubernurnya untuk datang ke Ya, KPK. KPK. Karena Kalau- itu bentuk pembelaan yang benar Iya. menurut kita. Iya, jangan terus demo ini uang segini ini yang diblokir yang kemarin selama kurang lebih tidak ada satu bulan itu sudah 71 triliun. miliar. Sorry 71 miliar. Itu udah banyak ya 500 Dari triliun. mana dapatnya kondisi itu? Jadi Anda seharusnya yang Anda nikmati masyarakat Papua, Anda yang harusnya menikmatin itu, bukan pejabatnya yang hanya mengucurkan nggak tahu berapa persen untuk Anda. Nah, ini Jangan- harus iya. justru warga Papua harus mendorong ini kemana Iya. ini dananya kan gitu. Bukan dibela. Iya. Persennya ya dibela ya, kita sesama manusia itu kepedulian penting. Cuman kan kita harus tahu benar salahnya di mana. Kan kita harus tahu fakta-faktanya. Betul. Ya gimana supaya tahu faktanya ya? Kita dorong untuk ke KPK. Dan biar jangan diperiksa. juga Gitu. elit-elit yang di Jakarta itu, ya istilahnya itu janganlah sesuatu hal yang sifatnya hukum, jangan dibawa ke hal yang politis. Nantinya malah kisro. Kalau politis aja, kalau hukum. Ini ranahnya adalah hukum, jangan dibawa ke politik. Jangan sampai muncul kata-kata gini. Wah ini partai gua doang nih yang dikejar-kejar nih, Iya. partai yang lain enggak. Enggak. Seolah kan gitu jadinya. Ya banyak yang Padahal kan kondisinya. enggak memandang partai. Iya. Korupsi itu enggak memandang partainya. Kebetulan karena banyak yang di situ, jadi dia merasa gitu loh, Bang. Iya. Tuh, netizen yang terhormat, ikutin ya komentar-komentarnya gimana ini. Gimana saran baiknya untuk para pembela-pembela gubernur di Papua ini. Saran dan kritiknya kita tunggu nih di kolom komentar. Sebanyak-banyaknya ya, kita tunggu. Kita harus cerdas ya. Harus cerdas dong, harus cerdas. Harus cerdas untuk melihat segala sesuatunya. Jadi jangan nanti malah lucu yang kita bela orang yang salah padahal itu mencuri uang kita sendiri. Orang kita sendiri, kita bela sendiri. Kita kan bela lucu. sendiri, lucu itu malah ya kan? Iya. Padahal kita tidak tak disesatkan oleh info yang ini. Lebih cerdas lagi. Iya, Jangan iya, nanti iya, lucu nanti jadinya. Jangan berpikiran, oh ini kan cuma 1 miliar masa sudah, ya mau 1 miliar mau 10 juta Yang mau namanya korupsi, mencuri, mencuri itu tetap ya salah, tetap. tidak perlu dibela harusnya. Iya. Yang dibela hanya hak-haknya. Kalau pendukungnya dukung untuk membuktikan ini benar atau salah, Ya. bukan Buat dihalang-halangi halangi. Jangan juga Misalnya- dibawa ke ranah-ranah politis. politik. Oke.